Halo, sahabat jejak inspirasi yang saya banggakan. Terima kasih karena Anda telah mendukung channel kami, yaitu Jejak Inspirasi, yang pada saat ini sudah mencapai subscriber yaitu 1000 dan tentunya sudah memenuhi jam tayang, yaitu 4000 jam tayang. Kami sangat senang sekali dan kami sangat bersyukur atas tahap ini tentunya, karena ini merupakan capaian yang begitu sangat luar biasa yang tentunya menjadi harapan kita semua para kreator, dan semua itu tidak terlepas dari dukungan para sahabat jejak inspirasi. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih bahwa saat ini jejak inspirasi bertambah semangat tentunya untuk terus berkarya, untuk terus memunculkan ide-ide kreatif, dan tentunya memberikan sebuah inspirasi bagi para sahabat jejak inspirasi. Para sahabat yang saya banggakan dan tentunya yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga di masa-masa sulit seperti ini Anda tetap mampu menjaga protokol kesehatan dan tentunya Anda tetap berada dalam kondisi sehat dan bahagia bersama keluarga Anda tentunya. Baiklah para sahabat jejak inspirasi, pada kesempatan ini saya sebagai ungkapan terima kasih ingin memberikan satu renungan, satu nasihat atau satu inspirasi bagi kita semua berkenaan dengan kondisi masa-masa sulit seperti ini, di masa pandemi yang tentunya belum berakhir hingga sampai saat ini. Saya berpikir bahwa hal terpenting di dalam kehidupan saat ini adalah bagaimana kita bisa berkumpul dengan keluarga. Kita bisa menjaga keluarga kita dan bisa merawat keluarga kita, terutama adalah kedua orang tua kita. Saya yakin dan percaya Anda para sahabat jejak inspirasi setuju dengan pendapat saya bahwa kedua orang tua kita adalah orang yang sangat berjasa, orang yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yang perlu kita jaga hingga sampai saatnya nanti. Pada kesempatan ini saya ingin mengutip beberapa kata yang tentunya mampu memberikan inspirasi bagi kita semua berkenaan dengan hal yang penting di masa sulit yang perlu kita jaga adalah kedua orang tua kita. Jadi di sini para sahabat jejak inspirasi, saya ada sedikit kata inspirasi yang sangat luar biasa. Pertama adalah rawat ketika ada. Maksudnya apa? Rawat ketika ada, hargai sebelum tiada, jaga sebelum pergi, karena setelah mereka pergi tak akan ada pengganti lagi. Artinya di masa-masa sulit seperti ini, terutama bukanlah mementingkan ego kita, tetapi bagaimana kita mampu menumbuhkan sikap dewasa, sikap penerimaan, sikap bijaksana atas kondisi-kondisi yang sedang berjalan dan terjadi hingga sampai saat ini. Tentu bukan hanya kita yang merasakan, mengalami kesulitan, mengalami masalah, tetapi banyak di antara kita, saudara-saudari kita, bahkan bisa juga mungkin masyarakat di dunia masih mengalami masa pandemi ini. Nah, untuk itu kita tidak boleh berkecil hati, kita tetap harus semangat, harus tetap semangat. Dimana hal terpenting mungkin kita tidak bisa memperoleh satu keuntungan di dalam setiap pekerjaan kita yang biasanya bisa mendapatkan keuntungan besar. Di sini kita hanya mendapatkan sedikit keuntungan, tetapi hal yang pokok yang perlu kita ketahui adalah bagaimana keuntungan terbesar di dalam kehidupan kita saat ini adalah kesehatan. Keuntungan terbesar adalah kesehatan. Ketika saat ini kita mengalami kesulitan di dalam materi atau keuangan kita, tetapi ketika tubuh jasmani ini masih sehat, masih kuat, terhindar dari segala penyakit, tentunya ini adalah sebuah keberuntungan karena masih ada kesempatan lain untuk kita bisa menggapai segala cita-cita yang kita miliki. Seperti halnya jejak inspirasi ini, terus berjuang, terus berusaha, terus berkarya, dan terus bersabar, tekun di dalam
proses perjalanan untuk bisa mencapai satu tujuan yang saat ini bisa kita capai, yaitu kita sudah bisa monetisasi. Ya, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kita bisa kasih aplaus dulu ya. Ini hal yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada banyak teman-teman yang sudah mendukung channel Jejak Inspirasi ini. Oke, kita kembali ke tema bahwa ada hal yang sangat penting tadi selain materi dalam kehidupan kita saat ini, tetapi bagaimana kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, dan kedua orang tua kita adalah yang utama. Yang pertama, di masa sulit ini, di masa pandemi ini, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mampu menumbuhkan rasa bakti, rasa cinta kita kepada kedua orang tua kita. Tentu kalau kita melihat perjuangan mereka ketika kita masih di dalam kandungan seorang ibu 9 bulan lamanya hingga sampai detik ini kita sudah menjadi seorang yang dewasa, ya tentunya di dalam hati muncul tergerak ingin berbakti kepada mereka. Dan saat ini adalah saat yang tepat di mana kita harus bekerja dari rumah, kita tidak bisa jauh dari rumah, kita tidak bisa berkumpul dengan orang-orang di luar sana, tetapi bagaimana kita bisa bersama keluarga kita, yaitu kedua orang tua kita. Yang pertama, di masa sulit ini yang perlu kita perhatikan adalah rawat ketika ada, hargai sebelum tiada. Ketika kedua orang tua kita masih ada, di masa-masa sulit ini kita sering melihat, mendengar, baik dari sosial media ataupun secara langsung kita melihat atau mendengar secara langsung, banyak sekali orang-orang di luar sana, sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita yang mengalami sakit, bahkan mengalami kematian akibat COVID-19. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama untuk bersikap dewasa, untuk lebih bijaksana, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan tentunya yang pokok adalah bagaimana kita bisa berkumpul dan memperhatikan keluarga kita di rumah. Nah, di sini rawat ketika ada. Jangan sampai semuanya menjadi terlambat. Sebagai bagian dari Jejak Inspirasi, tentu kita harus memberikan satu dukungan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk kedua orang tua kita sebelum mereka tiada. Karena apa? Ketika mereka sudah tidak ada, ya tentu tak akan ada pengganti lagi seperti yang mereka lakukan. Nah, untuk itu rawat ketika ada. Mari kita rawat apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa berikan, kita curahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua kita. Ini adalah hal yang sangat penting, dan tentunya membalas budi baik kedua orang tua itu tidak mudah. Tidak mudah, tidak cukup dengan hanya sekedar kita tidak meminta apapun dengan orang tua, kita tidak menyusahkan kedua orang tua. Tidak itu, kita tidak membuat menangis orang tua. Bukan hanya itu. Jauh lebih besar lagi adalah bagaimana kita mampu untuk berbakti kepada orang tua. Bagaimana kita mampu untuk terus mengajak kedua orang tua kita atau ikut serta dengan orang tua kita, mengkondisikan keluarga kita untuk memperkokoh keyakinan kita, memperkokoh keyakinan kepada Tuhan. Ini adalah yang sangat penting yang perlu kita lakukan, sehingga di dalam satu keluarga antara orang tua, anak mampu memiliki kepercayaan yang besar, mampu saling bersyukur, mampu saling percaya, mampu saling berterima kasih, sehingga senantiasa berjalan di dalam kebaikan. Nah, ini adalah hal yang tentunya perlu kita lakukan. Tidak cukup hanya dengan memberikan makan kepada orang tua, tidak cukup dengan tidak menyusahkan orang tua, tetapi jauh daripada itu, bagaimana kita bisa mengkondisikan keluarga kita untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan, perkokoh keyakinan kita kepada apa yang menjadi kepercayaan kita. Jadi itulah cara merawat ketika mereka ada. Tidak hanya sekedar kita menjadi berbicara, atau tidak hanya sekedar menjadi kata, tapi bagaimana kita harus beraksi, menjalankan setiap hal yang bisa kita lakukan, sekecil apapun untuk kedua orang tua kita. Hargai sebelum tiada, tentu menjadi satu kewajiban bagi seorang anak, ya, ataupun cucu, ataupun menantu dan sebagainya. Hal yang pokok adalah bagaimana kita bisa menghargai mereka yang lebih tua, karena tentunya mereka adalah orang-orang yang telah berjasa, yang telah berjuang, dapat dikatakan adalah pahlawan bagi kehidupan kita. Tanpa mereka, kedua orang tua, tentu kita tidak ada di dunia ini.
kita tidak bisa terlahir di dunia ini. Untuk itu kita harus berterima kasih, harus bersyukur, menghargai dan menghormati mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Kita harus bertutur kata dengan baik, berpikir baik, dan bertindak baik untuk mereka, kedua orang tua kita. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa, menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjadi pribadi yang mampu memberikan manfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga dan untuk masyarakat sekitar. Terlebih di masa sulit ini tentu program pemerintah harus kita dukung. Salah satunya adalah bagaimana kita mampu menjalankan protokol kesehatan dengan baik, menjaga diri dengan baik. Karena dengan menjaga diri, kita juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya adalah jaga sebelum pergi. Nah ini, tadi yang pertama adalah bagaimana kita merawat ketika ada, hargai sebelum tiada, jaga sebelum pergi. Jaga mereka dengan baik. Jaga mereka dengan baik. Rawat mereka dengan baik. Dengan berbagai cara yang kita bisa. Meskipun itu adalah cara yang sederhana untuk menjaga mereka salah satunya. Menjaga mereka tidak hanya sekedar mereka harus berdiam di rumah, tapi bagaimana kita mampu juga memberikan masukan kepada kedua orang tua kita. Kita juga perlu untuk mengingatkan kepada mereka sehingga kita mampu untuk senantiasa terjaga di dalam kebaikan. Terjaga di dalam kebaikan, mengingatkan mereka untuk senantiasa menjadi lebih dekat kepada Tuhan, menjadi lebih semangat untuk melakukan kebajikan. Ini adalah hal yang perlu untuk kita lakukan, tidak hanya sekedar diam di rumah, yang penting melihat kedua orang tua di rumah lalu kita biarkan saja. Kita harus lakukan pendekatan, terlebih kepada sahabat-sahabat jejak inspirasi yang memang sedang berada di luar kota dan tentunya sedang melaksanakan pekerjaan jauh di luar kota, baik di Jakarta ataupun di luar negeri. Hubungi mereka, telepon mereka, komunikasi dengan mereka. Lakukan itu setiap waktu yang bisa Anda lakukan. Karena tentunya orang tua memiliki hati yang tentunya membawa kerinduan, membawa kebanggaan, membawa harapan untuk anak-anak yang jauh di sana. Maka kita jangan egois. Kita bisa menghubungi pacar kita, kita bisa menghubungi orang-orang yang kita sayang, yang mungkin baru kita kenal. Tetapi terkadang kita sering lupa untuk menghubungi kedua orang tua kita, untuk berkomunikasi kepada orang tua kita, bahkan mengungkapkan rasa cinta kepada kedua orang tua kita itu menjadi hal yang sangat sulit. Jangan sampai itu mohon maaf jadi batuk ya. Jadi saya juga jadi terbawa kesedihan bahwa saya juga jauh dari kedua orang tua, tetapi saya memanfaatkan waktu saya dengan sebaik mungkin untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini, mereka tentu sangat khawatir dengan anak-anaknya yang jauh. Maka sahabat-sahabat jejak inspirasi yang saya hormati, yang jauh baik di luar negeri ataupun di dalam negeri, ayo kita sering-sering berkomunikasi dengan kedua orang tua kita, ungkapkan rasa cinta, berikan kabar bahwa Anda sehat saat ini. Ini adalah hal yang sangat penting dan tentunya ini akan membawa kenyamanan, ketenangan dan kebahagiaan bagi kedua orang tua kita. Ini cara menjaga mereka agar mereka tidak khawatir, agar mereka tidak berprasangka, agar mereka tidak gelisah, agar mereka bisa tidur dengan nyenyak, tidak memikirkan kita yang jauh, apakah sudah makan, apakah masih sehat, apakah tetap terjaga dengan baik, apakah bisa menjaga diri dengan baik. Itu adalah kedua orang tua kita. Meskipun kita sudah berpikir bahwa saya sudah dewasa, tetapi terkadang yang namanya orang tua bagaimanapun juga tetap akan teringat tentang anak-anaknya yang jauh di sana. Maka sekali lagi saya tekankan, berikan kabar kepada mereka. Selanjutnya adalah karena setelah mereka pergi tak akan ada pengganti lagi. Hal seperti ini yang tentunya terkadang membuat kita merasa gagal, merasa tidak bisa menjadi anak yang baik, tidak bisa menjadi anak yang diharapkan oleh orang tua. Penyesalan memang selalu ada hadir di akhir ya. Kalau di depan, karena kalau di depan itu pendaftaran, benar tidak? Jadi
Jangan sampai kita selalu berada di pendaftaran, tapi bagaimana kita berusaha untuk benar-benar menyadari, merenungkan bahwa kondisi kehidupan selalu berubah. Benar kan? Kehidupan ini selalu berubah, tidak ada yang kekal. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kedua orang tua kita bertahan di dalam dunia ini. Kita tidak pernah tahu. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita selalu menjadi anak yang dapat baik, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai tadi saya katakan penyesalan. Di akhir kita menyesal, kita belum bisa berbuat baik untuk orang tua kita. Kita belum bisa memberikan satu kebahagiaan kepada orang tua kita. Terkadang kita lupa, bahkan kita punya alat komunikasi dengan baik, kuota banyak dan sebagainya, uang banyak, tetapi yang dihubungi, yang di WA, yang ditunggu adalah pasangannya, pacarnya. Why? Ada apa di sini? Kenapa kita tidak bisa menghubungi kedua orang tua kita, tetapi menghubungi pacar kita kok malah bisa? Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Nah, para sahabat Jejak Inspirasi, mohon, mari kita bersama-sama. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak, memberikan satu inspirasi kepada teman-teman saya yang jauh di luar kota, yang jauh di dalam kota, yang jauh dari kedua orang tua. Mari kita bersama-sama. Cobalah dalam setiap satu hari kita hubungi mereka 1 kali atau 2 kali, ketika pagi ataupun ketika siang kita istirahat, siang ketika kerja, atau ketika malam hari, ketika sore hari, atau mungkin sebelum menjelang tidur. Kita ucapkan selamat malam atau selamat pagi kepada kedua orang tua kita. Kita tanyakan apakah sudah makan, apakah masih sehat dan sebagainya. Sebaliknya mereka juga akan bertanya kepada kita tentunya, anakku apakah kamu sudah makan, apakah kamu sehat, kamu masih punya uang, apakah kamu di situ nyaman dan sebagainya. Pasti orang tua akan menanyakan hal itu, dan ketika kita menjawab, iya saya sudah makan ibuku, iya saya sudah makan ayahku, dan saya di sini aman, nyaman, dan saya bahagia. Ketika orang tua mendengar kata-kata itu, pasti orang tua akan merasa bahagia. Dan meskipun ketika di dalam jarak waktu yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, ketika mereka tiada, mereka ketika tiada juga akan merasa nyaman dan tenang. Karena apa? Dia ingat anak-anaknya yang jauh di sana berada dalam kenyamanan. Anak-anaknya di sana berada di dalam kesejahteraan. Nah, untuk itu mereka tidak akan mengkhawatirkan kalian semua para sahabat Jejak Inspirasi. Nah, jadi mari kita bersama-sama. Sekali lagi saya ingatkan kepada para sahabatku Jejak Inspirasi untuk kembali menumbuhkan rasa bakti lebih besar lagi kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Saat ini di masa-masa sulit seperti ini, ya, waktu cepat berlalu, semua kondisi cepat mengalami proses perubahan, dan kita tidak pernah tahu. Kalau kita lihat di luar sana, ya, bahkan di luar negeri sana, begitu banyak ya, orang-orang yang mengalami kesulitan, orang-orang yang mengalami kesedihan akibat masa-masa sulit ini. Dan tentunya mari kita bersama-sama gunakan waktu ini tidak hanya sekedar untuk bermalas-malasan. Gunakan waktu kita tidak hanya untuk berfoya-foya. Gunakan waktu kita lah dengan sebaik mungkin untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menjadi pribadi semakin lebih baik, banyak melakukan kebaikan, memupuk mental kita untuk menjadi semakin lebih dewasa. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita tetap menjaga komunikasi dengan kedua orang tua kita. Ini adalah hal yang sangat perlu kita lakukan. Saya ulang sekali lagi bahwa rawatlah ketika ada, hargai sebelum tiada, jaga sebelum pergi, karena setelah mereka pergi tak akan ada pengganti lagi. Hanya akan ada ratap tangis kesedihan, kekecewaan, dan sebagainya, penyesalan. Tentu saya yakin dan percaya para sahabat Jejak Inspirasi tidak mengharapkan hal ini terjadi dalam keluarga Anda ataupun di dalam diri Anda. Mari kita bersama-sama kembali untuk menumbuhkan semangat juang kita, untuk menumbuhkan rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita yang tentunya kita cintai, kita sayangi. Semoga kalian para sahabat Jejak Inspirasi bersama keluarga senantiasa dalam kondisi sehat dan bahagia. Dan semoga Tuhan senantiasa memberikan perlindungan yang terbaik untuk para sahabatku Jejak Inspirasi. Terima kasih, dan tetap terus dukung Jejak Inspirasi, terus sebarkan
kebaikan ini untuk semua sahabat-sahabat Jejak Inspirasi yang berada di luar sana. Jangan lupa dukung terus Jejak Inspirasi dengan like, subscribe, dan share untuk semua sahabat-sahabat Jejak Inspirasi. Terima kasih. Salam untuk terus menumbuhkan rasa bakti kepada kedua orang tua kita.